Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang mendapatkan tampilan ajuan berkasnya ditolak permanen dalam PPG dalam jabatan, dalam misalkan saja dikarenakan prodi kita nggak sesuai dengan bidang studi PPG, kemudian juga dikarenakan kita tidak memiliki NUPTK, kemudian juga dikarenakan ada juga yang nggak linear ya antara ijazah yang dimiliki dengan prodi PPG yang dipilih, kemudian juga ada yang di sini TMT-nya nggak sesuai ya dengan SIM PKB dan juga dengan berkas yang diajukan. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu ada dua penyebab teman-teman sebenarnya, yaitu yang menyebabkan ajuan berkas PPG ini ditolak menjadi permanen. Nah, kalau misalkan kita ditolak secara permanen, apakah masih ada solusi untuk membenahinya? Nah, di sini hanya ada satu celah untuk kita bisa ikut PPG dalam jabatan kalau misalkan berkas kita ini ditolak secara permanen. Nah, ternyata di sini dari studi kasus ini banyak juga dari teman-teman guru penggerak yang terdampak ya sebagai peserta verbal sasaran keempat. Nah, kira-kira apakah penyebabnya dan masihkah ada kemungkinan untuk kita bisa ikut PPG di tahun ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah kita itu melakukan verbal administrasi untuk sasaran 1, 2, 3 maupun juga 4, inilah merupakan istilah yang digunakan di tahun 2023. Maka di sini untuk hasilnya ini adalah yang pertama, itu menghasilkan ajuan data kita telah disetujui pada PPG dalam jabatan 2023. Ini artinya kita tinggal menunggu saja untuk proses selanjutnya. Tentunya akan berbeda antara peserta verbal sasaran 1, 2, 3 dan juga 4. Silahkan teman-teman cek untuk langkah selanjutnya setelah disetujui bagaimana di video sebelumnya ya. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, ini adalah dari ajuan berkas kita, ini kita bisa ditolak perbaikan ya. Kalau misalkan di sini ada ditolak perbaikan, itu artinya kita ditolak, namun di sini masih memungkinkan untuk kita melakukan perbaikan dari berkas-berkas yang kita ajukan. Misalkan di sini kita dipersilahkan untuk mengunggah ulang SK pembagian tugas yang asli atau fotokopi ya, yang telah dilegalisir. Inilah masih ada perbaikan sehingga kita masih punya kemungkinan ini untuk bisa ikut PPG dalam jabatan di tahun 2023 ini. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, inilah merupakan yang sangat tidak kita inginkan ya, yaitu manakala di sini kita untuk ajuan data kita ini adalah ditolak secara permanen. Nah, kalau misalkan ditolak secara permanen, ini tentunya dari LPMP itu sudah membaca bahwasannya tidak dimungkinkan untuk kita melakukan perbaikan ya. Makanya di sini dilakukan yaitu keterangan ditolak permanen. Nah, selanjutnya di sini coba kita cek kembali ya. Nah, di sini untuk alur dari PPG dalam jabatan, yaitu dari LPMP admin, itu adalah ketika teman-teman mengajukan berkas, maka di sini akan ada tampilan seperti ini ya. Inilah tampilan yang dimiliki oleh LPMP tentunya. Yang mana di sini dari data ajuan yang teman-teman ajukan, maka nanti akan muncul pada akunnya itu adalah opsi yang pertama, yaitu disetujui ya. Bila setujui pengajuan di atas, nah ini yaitu dengan cara klik iya. Kalau misalkan klik iya, ini tentunya nanti sudah disetujui ya untuk ajuan berkasnya. Kemudian ada dua opsi lagi, yaitu tidak disetujui ya. Nah, untuk tidak disetujui ini ada dua kemungkinan. Yang pertama inilah tidak disetujui dengan keterangan tolak untuk perbaikan. Artinya kalau misalkan dari LPMP ini klik di bagian tidak yang tolak perbaikan, berarti nanti teman-teman mendapatkan notifikasi di SIM PKB bahwa dilakukan tolak perbaikan ya. Kita bisa melakukan perbaikan. Nah, selanjutnya di sini opsi yang ketiga yaitu tidak ya. Ini adalah tidak disetujui, yaitu tolak permanen. Artinya di sini kalau misalkan pilih tidak atau tolak permanen, ini ajuan peserta ini akan ditolak permanen ya, dan tidak bisa mengajukan kembali untuk berikutnya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan dilakukan penolakan, misalkan saja inilah tolak untuk perbaikan, maka nanti akan disampaikan yaitu alasannya. Kemudian untuk perintahnya nanti apa, tentunya nanti akan tersinkron dengan akun SIM PKB dari peserta. Termasuk juga untuk yang tolak perbaikan itu juga akan diberikan alasannya ya, yang mana untuk alasan dari masing-masing itu akan muncul pada menu dropdown yang ada di bawah ini. Nah, misalkan saja seri ini, yaitu alasannya itu adalah scan SK pegawai tetap misalkan.
Nah, tentunya nanti akan muncul untuk perintah kita nanti melakukan apa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek kembali terkait tentang penyebab ajuan berkas PPG ditolak permanen itu kira-kira apa. Nah, sebenarnya di sini ada dua penyebab untuk berkas PPG itu ditolak permanen ya. Yang pertama itu adalah tidak memenuhi persyaratan ya. Nah, yang kedua ini adalah antara bidang studi PPG itu enggak linear dengan ijazah yang kita miliki. Sehingga dari kedua penyebab itu dinyatakan bahwa tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan perbaikan, maka dilakukanlah yaitu tolak permanen. Kalau misalkan kita baca kembali yaitu Permendikbudristek ya nomor 54 tahun 2022, ini Permendikbud yang terbaru terkait tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Yang mana di sini untuk persyaratannya itulah yang pertama berstatus sebagai guru dalam jabatan ya. Nah, ini untuk persyaratan pertama ini adalah berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas selama 3 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, ini yang sangat fundamental kan, yaitu memiliki kualifikasi akademik atau ijazah S1 atau D4 yang tentunya ini harus linear dengan bidang studi PPG yang kita pilih atau yang disediakan ya. Kemudian syarat mutlak yang ketiga, ini adalah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Kemudian usia maksimal adalah 58, ini pada tahun yang berkenaan. Kemudian sehat jasmani rohani dan seterusnya. Kemudian terdaftar pada sistem Dapodik. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita cek untuk persyaratan yang ada di tahun ini ya. Nah, ini adalah juga senada dengan Permendikbud yang terbaru. Nah, Permendikbud yang terbaru senada dengan persyaratan untuk verval administrasi untuk di tahun ini. Yang pertama ini adalah terdaftar sebagai peserta verval ya, yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK. Tentunya teman-teman harus ketika login SIM PKB itu harus mendapatkan notifikasi untuk melakukan verval. Yang kedua ini terdaftar di Dapodik. Kemudian nah ini memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan juga tenaga pendidikan. Kemudian masih aktif sebagai guru atau guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah. Kemudian usia maksimal 31 Desember sampai ini adalah 58 ya, 58 sampai 31 Desember 2023. Jadi kalau misalkan kita tidak memenuhi persyaratan ini, tentunya ajuan data teman-teman kalau misalkan dimungkinkan tidak bisa lagi dilakukan perbaikan, maka nanti akan diberikan tolak permanen ya teman. Nah, berikutnya di sini dari persyaratan-persyaratan yang ada, ini tentunya akan muncul pada akun SIM PKB kita masing-masing. Nah, dari persyaratan ini akan muncul di sini sehingga bagi teman-teman yang di bagian persyaratan yang ada di sini, ini sudah checklist hijau semua. Ini dipastikan teman-teman ini untuk tombol lengkapi profil ini aktif ya, berwarna biru. Nah, di sini kalau misalkan tombol ini warna biru dan ini sudah checklist hijau semua, dipastikan teman-teman sudah memenuhi persyaratan dari persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam Kemendikbudristek dan juga dari persyaratan surat edaran verval ini. Nah, selanjutnya coba kita cek kembali ya. Nah, ini untuk contohnya, ini adalah bagi teman-teman yang tidak memenuhi persyaratan. Contohnya, ini adalah contoh yang nggak memenuhi persyaratan ya. Ini kan persyaratannya ini adalah memiliki NUPTK kan. Nah, bagi teman-teman yang di sini misalkan kita ambilkan dari contoh yaitu kita ini belum mendapat kesempatan ya sebagai kandidat PPG dalam jabatan 2023 dikarenakan apa? Di sini masih ada yang silang merah. Inilah dikarenakan apa? Yaitu tidak valid di data Pusdatin untuk yang NUPTK-nya. Nah, kasusnya ini adalah teman kita ini belum memiliki NUPTK. Nah, dikarenakan untuk persyaratan utama inilah kita harus memiliki NUPTK. Kalau misalkan kita nggak punya NUPTK, tentunya di sini adalah kita tidak bisa melengkapi profil kan. Ini beda dengan yang ada di sini. Di sini kalau misalkan kasus kita ini adalah sebenarnya sudah punya NUPTK, namun kenapa kita di sini nggak terbaca seperti ini sehingga nggak bisa lanjut ya. Kita nggak terpanggil. Maka teman-teman silahkan cek di sini yaitu validasi NUPTK, silahkan cek di verval PTK-nya, bisa memanfaatkan fitur klaim NUPTK ataupun juga diperbaiki data-data ya yang ada di verval PTK. Kemudian disinkron Dapodiknya, kemudian cek secara berkala nanti akan muncul di sini. Kalau misalkan kita memang belum punya NUPTK, ya memang kita belum bisa ya untuk melakukan pendaftaran di tahun ini. Nah, selanjutnya di sini ada lagi kasus terbaru nih, misalkan yaitu ada salah satu kawan yang mana di sini ini adalah misalkan ya, ini adalah dari teman-teman calon guru penggerak dan juga guru penggerak kan.
ketika kita sudah memenuhi semua untuk persyaratannya, mulai dari ini, kemudian NUPTK dan lain sebagainya sudah checklist hijau, namun ternyata kita juga masih ditolak secara permanen, teman-teman. Ternyata di sini kita setelah melengkapi profil dan juga upload berkas, di sini adalah masih ditolak permanen. Nah, ternyata ini adalah untuk status ya, meskipun guru penggerak ya, inilah statusnya ternyata masih guru honor sekolah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya di sini adalah kalau misalkan ya ini di tahun sebelumnya di sini terdapat yaitu untuk data di Dapodiknya, misalkan seperti ini sangat jelas yang dulu, yaitu kita untuk status kepegawaiannya itu adalah yang diperbolehkan itu adalah guru tetap PNS, kemudian guru swasta atau guru yayasan, kemudian untuk guru non PNS ini adalah untuk guru honorer daerah ya, artinya yang memiliki SK dari kabupaten, kota, dari bupati, wali kota, ataupun juga dari gubernur itu bisa ikut PPG. Kalau misalkan SK dari kepala sekolah ini ternyata tidak bisa di tahun ini. Ini teman-teman yang peserta verbal sasaran 4 itu juga mengalami hal yang serupa. Nah, ini adalah contoh untuk yang ditolak permanen ya, dan juga penyebab-penyebabnya. Nah, selanjutnya untuk solusinya bagaimana? Nah, kalau misalkan di sini kita bertanya apakah masih ada solusi bagi kita yang ditolak permanen seperti ini. Nah, kalau misalkan kita itu tentunya kita dari kasus per kasus, dari perorangan itu kan berbeda ya. Misalkan ini adalah kalau misalkan kita belum punya NUPTK misalkan. Nah, ini solusinya gimana? Misalkan seperti ini. Nah, kalau kita belum punya NUPTK ya kita nggak bisa mengupayakan. Mengupayakannya adalah segera ajukan NUPTK. Kemudian ikut bersabar untuk ikut PPG di tahun depannya lagi. Kalau misalkan di sini kita di sini adalah sebenarnya checklist semua tapi telah permanen dikarenakan kita itu status kepegawaiannya guru honor sekolah, maka kita bersabar nunggu saja nanti SK P3K turun. Ini misalkan yang terdaftar P3K P1 ataupun juga yang ada tahun ini atau tahun depannya, nanti setelah berubah maka nanti kita bisa ikut ya. Nah, ini teman-teman, ini tentunya dari masing-masing persyaratan ini harus kita penuhi dan juga linear dengan ijazah, antara ijazah dengan prodi PPG ini supaya kita bisa ikut di tahun berikutnya. Terkait tentang ajuan berkas PPG itu ada 3 status. Yang pertama itulah yang disetujui. Kalau disetujui itu adalah jika berkas kita itu memenuhi syarat ya, dan juga bidang studi PPG yang kita pilih itu linear dengan prodi ijazah kita. Yang tolak permanen, nah tolak permanen inilah jika berkas ini kita tidak memenuhi syarat atau bidang studi PPG kita ini tidak linear ya dengan ijazah yang kita miliki, serta inilah tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Nah, contohnya di sini adalah dengan kualifikasi SH ini enggak linear dengan prodi PPG yang ada misalkan. Ini contoh yang saya alami dulu, ini adalah ditolak permanen ya. Saya tuh dulu pernah ditolak permanen lulus UKG di tahun 2015. Kemudian ketika pemberkasan ke LPMP itu ditolak permanen dikarenakan apa? Saya ngajar di SD, UKG di SD, namun ijazah saya itu adalah S1 Pendidikan Bahasa Inggris, sehingga saya ditolak permanen. Kemudian langkah saya gimana supaya saya bisa ikut PPG? Ini adalah saya melinearkan ijazah saya. Dikarenakan saya ditugaskan awalnya dari SMP dipindahkan ke SD, maka dari ijazah bahasa Inggris ini saya transfer ya. Saya transfer ke S1 PGSD selama 2 tahun. Selanjutnya setelah itu saya ikut pretest lagi seleksi akademik 2019, kemudian lulus dan bisa ikut PPG 2021 kemarin ya, dan alhamdulillah sudah dapat serdik serta pembayaran tunjangan sertifikasi. Nah, inilah untuk tolak permanen. Tentunya di sini masing-masing kasus ini ada cara-cara yang perlu teman-teman bisa cek ya. Tentunya di sini persyaratan utama kita itulah harus yaitu memenuhi persyaratan ya, dan juga bidang studinya linear. Kalau misalkan nggak memenuhi syarat, tentunya kita akan ditolak permanen ya. Kalau misalkan tidak dimungkinkan untuk adanya perbaikan. Nah, kalau misalkan di sini tolak perbaikan ya, tolak perbaikan itu jika berkas kita itu tidak lengkap atau bidang studi PPG yang kita pilih nggak linear, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Ini adalah masih ditolak perbaikan dan kita bisa memperbaikinya. Nah, contohnya ini adalah guru yang ijazahnya S1 Bahasa Inggris, milih program guru kelas SD. Jika guru itu ingin ikut PPG maka harus memperbaiki program studinya menjadi para bahasa Inggris ya.
Nah ini, jadi kita pilih prodinya bahasa Inggris, ijazah kita bahasa Inggris, ini kita milih yang bahasa Inggris. Nah kalau saya dulu itu ngajarnya di SD, maka saya memilih untuk tetap jadi guru SD kan, karena kalau misalkan dulu itu saya ikut bahasa Inggris tentunya juga tidak akan berfungsi untuk yang cerdik saya nanti. Oke, demikian sobat semuanya, semoga sedikit memberikan pencerahan dan sukses untuk kita semuanya. Semoga teman-teman bisa ikut PPG semua dan segera sertifikasi tahun ini ya.